Makanya Allah itu sudul wadah fil kasro, untuk siapa saja. Untuk kita, untuk kalian, untuk wong bersyariat, untuk wong bertoreko, untuk wong berhakikat, untuk wong makrifat, untuk orang kafir sekalipun, Allah untuk siapa saja. Jadi rasa perlu cemburu nemen-nemen. Akhirnya nak cemburu nemen-nemen itu dadine rusak imane. Seolah-olah gak ono Allah lan Rasule. Begitu cemburu nemen-nemen asale iku karo adik iku sayang, dadi dimusuhi adike. Sedulure dadi dimusuhi mergo cemburune nemen. Nah, wis cemburune karo wong liya setengah modar ditinggal minggat, mari ngono adike ora ono apa-apa salahke ya. Dadi iso nyamping-nyamping salah iku. Nah, cinta iku ya aja nemen-nemen, nek iku durasi donya. Iku dadine welek. Saking cintane nemen, hikmah dan hidayah tak pernah dia melewatinya. Wah, pucuke kuwi wis kudu ya kuwi mau cintane saking nemen karo bondo iku walah wis gak ngerti adike sing ngrekoso ngono kuwi le nagih utang setengah modar wis ngalang-alangi rentenir padahal adine dhewe sing utang. Ah, lucune meneh gak sepiro kadang-kadang, Pak. Ngalem menah. Saaken to ngene. Saaken duduk sakno adike sakno dekne ndi. Sakno. Nah, terus akhirnya apa? Mana Rahman Rahimu? Oh, setahun wae lho awakmu iku gak krasa kok, Pak. Nangis karo guyune iku kira-kira akeh. Guyune. Warek ambek luwe iku kira-kira akeh. Wareke. Sehat karo loro dalam setahun iku kira-kira akeh. Sehat isu. Disitulah bersyukur. Setelah bersyukur kau pasti bisa sabar. Setelah bersabar kamu pasti punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu, itulah orang yang bertakwa. Nah, maka Allah menyatakan orang-orang yang berilmu itu akan dinaikkan beberapa derajat, lo dimuliakan. Rasulullah ngomong orang berilmu akan terbebas dari belenggu dan takluk hukum syarak lo. Itu Rasulullah. Nah, karena dibutuhno kesabaran. Dibutuhno kesabaran. Nek wis kesabaran iku mentok, orang-orang yang berilmu cul-culan ngadeg dhewe ngono. Carane bayi wis ora sate diteta. Cara anak ngono wis mlaku dhewe, wis hanya diklik aja suatu pengetahuannya. Nah, saking bingunge iku Nabi Musa karo Nabi Khidir iku. Jadi Nabi Musa ngikuti Nabi Khidir iku seolah-olah Nabi Musa iku melihat Nabi Khidir meceli kapal mateni anak karo bangun omahe wong kafir iku. Wah, koyo-koyoke ya apa dolime kan Nabi Khidir iku ngeki standar wae. Aku dibisiki Gusti Allah arek kuwi bantu mlebu swarga mergo dipateni akil balik, durung akil balik ngono mesti jaminan swarga. Nyelametke kedua orang tuane mlebu swarga karena gak sida kafir. Sesuk nek gedhe anak iku kafir. Oh, Allah bisiki ngono. Oh, karena pengetahuane Nabi Musa saat itu pernah diajak omong-omong Allah, berarti luwe Nabi Allah luwe percaya Nabi Khidir. Apa kaya ngono? Iya memang, tapi carane tidak seperti itu, Pak. Konteksnya adalah ilmu. Wis ngerti cirine. Gitu, wis ngerti cirine. Berarti dulu kamu belajar ilmu nang Gus. Bagaimana cara memasak air, bagaimana cara memasak nasi. Sekali ya diajari, itu diajak bicara sama Gus. Nah, informasi itu kamu dapatkan dari mana kamu memasak air? Kamu pasti akan bilang dari Gus. Air. Tapi setelah dari saya kan dapat ilmu itu, ya cuman itu toh. Orang terus intak-intik dikandani nek setiap pancine muni iku banyune wis mateng rek. Sesuk meneh iku wis muni wis mateng. Oh nggih Gus. Sesuk meneh dikandani iku wis mateng iku mboten ngoten. Sekali wae ilmu iku mencep. Nek ceret iku mau muni nging iku banyune mateng.
terus bertahun-tahun tiap hari kamu iku nek muni tanpa Gus memerintahkan, itu ilmu. Paham ya ini? Enggak terus tiap bendino ngenteni sik Gus guru ngeki keputusan, enggak. Saking bingunge, kowe nak jelasno nang wong sing gareng paham, akhirnya dirimu ngomongnya gimana? Ini perintah Gus. Nek muni berarti air itu sudah matang. Lantas kita orang yang menangkap informasi itu, dia berpikir setiap apa yang dilakukan itu mengenai tentang ini, ini perintah Gus. Lantas dipikir setiap tahun, setiap apa kejadian itu perintah Gus. Memang iya pusatnya itu, tetapi kalau sudah macet nang ilmu rain tak intik, ya wis iku yang dipakai landasan hukum. Cuman bagi orang yang menangkap ini perintah Gus. Waktu ditanya Nabi Khidir oleh Nabi Musa, Allah memberikan informasi kepada wis titik. Paham ya? Berarti apa orang ngurusi Nabi Khidir tok ya ora. Makanya Allah itu sudul wadah fil kasro, untuk siapa saja. Untuk kita, untuk kalian, untuk wong bersyariat, untuk wong bertoreko, untuk wong berhakikat, untuk wong makrifat, untuk orang kafir sekalipun, Allah untuk siapa saja. Hanya batasan mereka kok ya dapat rezeki dari Allah meskipun kafir. Itulah Rahman Rahim Allah. Nek Allah itu rasa berpikir untuk ke mereka, mereka yang harusnya berpikir untuk ke kita, paham? Jadi Allah itu tidak akan pernah berpikir untuk bagaimana dia memberikan rezeki kepada orang kafir, orang mukmin, orang takwa, orang sabar. Nggak usah perlu berpikir. Kitalah yang harus berpikir bagaimana Allah itu memberikan kepada kita. Kita termasuk orang kafir. Paham ya? Jadi kita ini yang dicari oleh Allah cara apanya? Cara berpikir paling halus, cara menyikapi kehidupan secara makrifat. Wah, enak kita kembalinya ke alam sana. Makanya besok Allah itu tidak menjelaskan kepada orang person satu persatu. Kalau kita dibangkitkan, mereka dijadikan wali semua, nunggu stopok ratusan tahun. Mereka dijadikan wali semua, hingga Allah gak juwe menjadikan satu persatu. Hingga akan digelar suatu masa yang lisan pun tidak akan mampu berbicara. Lisan pun tidak akan mampu berbicara, semua organ tubuh akan berbicara. Otak pun akan berbicara dengan yang sebenarnya. Mata pun akan berbicara dengan yang sebenarnya. Hati pun akan berbicara dengan yang sebenarnya. Lisan tidak akan mampu berbicara. Itulah keadilan Allah. Dan semua manusia akan menjadi wali untuk dirinya sendiri. Mereka mau menyembunyikan suatu kebenaran dari mana? Tidak akan mampu mereka menyembunyikan kebenaran. Umpama iku kowe nyeli adikmu duit. Wah. Iki kan sik iso ngomong, iki gak iso ngomong. Nek nang donya diwakili to. Lah gitu Pak. Karena iki nggak bisa ngomong, iki nggak bisa ngomong, dan ini digetarkan diwakili mulut, hingga kowe ditegur karo sahabatmu. Kon kok tega karo adikmu koyo ngono kuwi sampai tok tundung-tundung hanya karena pinjam uang 1 juta 2 juta. Karena ini tidak bisa berbicara, lisan pun mewakili. Ngomongnya apa? Ben ra kulino kok karo wong liya ngono. Nak kulino ngono sama orang lain ngono kan ngisi-ngisini keluarga besarku loh Mas. Oh, makanya gue yuk percaya toh. Oh, ngono to carane Mas apa Mbak Yune ku didik adike. Coba sesuk
ada suatu saat, suatu masa yang lisan pun tidak berbicara. Wingi kowe nang donya alasane ngono, sang hatimu ngomong. Golek 1.000.000, 100.000 angel gelani. Lho, hatimu ngomong iki gak ngomong iki nutupi ya. Nang donya iki nutupi, dadakno nang atimu piye? 100.000 tak ewangi ngangkat kerdus sih. Gendeng bae. Lu sak donya melaknat awakmu. Masyaallah, apa meneh ibu. Aku ngomong cek gak kebiasaan. Ibu utang. Makanya tak lapor ke polisi, ada yang di supaya apa? Biar tidak kebiasaan, gak banyak korbannya ibu. Coba ngisin-ngisini ngono. Ada suatu masa yang lisan pun tidak akan bersaksi. Hatimu akan berbicara, pikiranmu akan berbicara. Sopo gelem dilairno teko awakmu bau. Aku yang delok kon isin. Duwe dadi anak-anakmu lho isin. Umpama aku sayang isin apa ya tak lapor ke polisi. Ora mungkin. Aku nglebokno laporke mergo aku wis wegah. Saking ae nang donya kaya ngene iki lho. Lisan ini tidak bisa berbicara, hatimu akan berbicara. Enak lisan sik iso ngomong nutupi hati ya, Cok. Soalnya ibu kebiasaan ngono. Utangan karo tangga ora mbayar. Nganu sak anake kebiasaan yo jak ngono. Aku lak ora ngerti to. Kehidupanku iku sing kaya apa menderita. Coba. Kalau kamu kasihan sama ibuku, aku anaknya lebih kasihan lagi. Oh, pinter lisan itu. Nutupi. Ning sesuk lisan gak bisa dibicara oleh. Ada suatu masa yang mana lidah dan lisan pun tidak akan mampu berbicara. Semuanya akan bersaksi. Dada hatimu ngomong sopo gelem duwe. Aku nek sayang kon gak mungkin kon tak laporno polisi, Bu. Kanggone wong-wong sing durhaka karo wong tuwane. Tutupono wis aibmu. Besok semuanya akan bersaksi, otak, mata, pikiran, hati. Lah ono lagune nang ngene yo. Grise. Ada suatu masa mulut terkunci. Semuanya tak akan pernah bersaksi. Nah, bagi kita ini yang belajar ilmu tauhid, maka kita disuruhlah kita belajar huni sifat, menyerap sifat-sifat Allah. Kalau kita itu belajar menyerap sifat-sifat Allah, keunggulannya apa? Kita mengetahui rahasia kehidupan, termasuk sifat-sifat perwatakan manusia alam semesta ini. Bahkan sifat tumbuhan, sifat alam, sifat alami binatang, sifat apapun. Makanya disuruhlah kita belajar sifat-sifat Allah. Jadi begitu nek sing. Makanya kalau orang yang lagi terdolimi bahasanya selalu sederhana kok. Hatinya yang mengetahui. Aku sih ya nek kefitnah cuman ngono ae. Sing ngerti lah aku hati. Makanya lebih bijaksana apa? Kita diem. Mereka yang lebih banyak bicara, sebetulnya mereka akan bersaksi pada diri mereka sendiri. Dan manusia sebetulnya sama, ada di wali kabeh. Rasa khawatir. Ning ono sing nyadari saiki apa kaset? Nggih. Mosok Gus ngono lah. Padha karo mbiyen cah cilik, kowe sik cilik SD karo SD. Arek-arek SD ku nak rasan-rasan lho. Merasa khawatir, meniki do kawin kabeh ngrasake koyo bapak ibu. Ngono yo. Iku pasti, karek ngenteni wektu. Kalau ada derajat kewalian, semua manusia jadi wali semua besok.
Gak usah khawatir, maka aku tajamkan segala penglihatan, kata Allah. Jadi Allah itu rasa ngajari susu. Kabeh menungso sesuk nak dibangkitno karo Gusti Allah, topone wis bertahun-tahun, berabad-abad. Waduh, wis rasa bingung. Rasa bingung. Dadi wali kabeh wis do nerawang dadi Sunan Kalijaga kabeh. Wis dadi digoleki Sunan Kalijaga sing asli sing dhewe wis ora ngerti, wis dadi wali kabeh. Rasa bingung. Wis jalan. Jadi hikmah itu. You diuji oleh Allah susah. Kemudian dengan susah itu tetap bersyukur dengan cara bersabar, dengan cara bersyukur. Maka you menemukan suatu istiqomah dalam bersyukur. Bukan susah loh ya istiqomah, karena senengi bersyukur kuwi nemokno istiqomah. Tak kayak contoh yang paling enak gambarannya. Yuk kalau diujikan sama Allah, kalian ini mau rasa susah, kemudian belum teruji rasa senang, durung itu hikmah. Nah, bagaimana setelah susah kita senang? Ujungnya apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Ujungnya alhamdulillah apa? Sangat mensyukuri karena hati kita yakin. Jadi menungso itu cuma dikai tebak-tebakan karo Gusti Allah. Asli ini Allah ki sayang kabeh, Pak. Ayo bareng ini piye iki? Habis gelap terbitlah terang. Wakeh cucu. Wis. Macam-macam perbendaraan kalimat itu. Ora mungkin poso tok ora ono riyayane. Wakeh apa meneh? Lagi to? Ayo, apa meneh? Nah, wis apa meneh wis. Ora mungkin poso ki ra ono riyayane. Yuk habis panis terbitlah terang. Dalam kesempitan mesti ono kelonggaran. Apa meneh wis. Wis pakai bahasa filsafatmu sing opo iku bener kabeh. Moko nek kowe ngerti iku iso njebulno suatu perbendaraan kalimat kali antara susah dan senang, maka itu hikmah. Setiap hikmah pasti dikasih penghargaan sama Allah. Berkah. Hidayah itu hadiah. Nah, kemudian dibalik dengan sesuatu ujian kesenangan. Apa terus ngenteni susah? Mboten. Di saat kesenangan kita masih tetap bersyukur dengan mengeluarkan sebagian apa yang kita punyai, maka sesungguhnya kita ini sedang diuji oleh Allah. Bagaimana saat kamu ini senang, padahal kowe senang toh untuk hak milikmu sendiri nggak masalah, dihalalkan juga. Tapi akan datang ujian lagi yang disebut keterpurukan. Makanya untuk jagang supaya tidak jatuh ke bawah keterpurukan itu hanya untuk memperlambat waktu, hanya untuk mengganjal semuanya dengan cara sedekah, berkorban, ibadah, berdoa, meminta kepada Allah ini. Tenang. Terus bagaimana supaya kita ini merasa diri kita bahagia, terus merasa tidak lama-lama dari mana yang harusnya kita dapatkan, dicukupkan atas diri kita, Pak. Kalau kita sedang dilanda susah, kalau kita sedang dilanda bahagia, ya disyukuri caranya. Kedua-duanya itu. Nah, kalau kita susah, cara mencukupkan seolah-olah itu, Pak, seolah-olah itu sudah diterima permohonan Allah dan rasa bahagia itu dengan cara mencukupkan diri, bersyukuri. Insya Allah gak lama-lama.
Anak sih lagi diuji susah, senang supaya tidak jatuh ke bawah cokro manggilingan itu. Nah, dengan cara kita apa? Bersedekah, berkorban. Jadi seolah-olah kita itu melepaskan sebagian yang kita punya. Gitu loh Pak. Jadi level keterlaluan tidak akan melanda diri kita. Dan Allah itu unik. Ini makanya sulit untuk dipahami, harus dengan kecerdasan maksimal. Setiap rahasianya harus diungkap misteri nih Pak. Makanya bisa menimbulkan hikmah dan hidayah. Itu harus memenuhi 2 ruang kriteria. Jikalau kau diuji susah, nah, pasti kamu akan diuji senang. Berarti apakah kalau kita diuji senang itu pasti akan diuji susah? Bisa iya, bisa tidak. Ayo kita lihat. Allah menciptakan berpasang-pasangan laki perempuan, siang dan malam. Iya toh, semuanya berpasangan, positif dan negatif, baik dan buruk. Anehnya Allah menciptakan kaya dan kecukupan. Saat diuji susah, kita pasti diuji senang. Saat diuji senang, kita kelonggaran, kaya, tak akan pernah kita itu sebetulnya miskin. Pada saatnya kita hanya diuji kecukupan, ya Pak. Padahal Allah tak pernah menciptakan kemiskinan untuk kita. Loh, miskin letaknya teng pundi Pak? Sambat ya. Di saat jenengan sambat, itulah hikmah dan hidayah tidak kita dapatkan. Makanya kebanyakan hidayah dan hikmah didapatkan orang-orang yang kekurangan. Sebab untuk donat situk wae Masya Allah syukuri aku. Hingga semua tubuhnya sampai bersaksi pikirannya ya. Umpama aku mau gak orek-orek nggon kono iku gak nemu donat ya Allah. Saking syukure kuwi. Cerdaskan maksimalkan itu pikiran ini, cerdaskan pikiran kita. Nah, tetapi kalau kita sudah kaya, sama-sama dapat donat meskipun kita sama-sama lapar. Duduk iki sing dikarepno. Nggih ya. Tapi coba nak wong padha iki padha luwene lho, wong sugih keluwen, mbok karena nang desa iku mau gak kepethuk ATM. Umpama duwite ono ngono gak kepethuk warung kira-kira. Nang alas bareng iki. Iki nang alas bareng. Nah, wong melarat karo wong sugih nang alas bareng. Sing wong melarat gak nggawa duit, sing wong sugih nggawa duit. Podo-podo ora kepethuk panganan. Sampeyan iso bayangno nang ndi arek. Saking luwene gladus kabeh pikirane. Iki piye? Dilala ketemu donat pikirane piye? Alhamdulillah. Ngene masih ra duwe padha mangan donat yo. Sing wong sugih iki ketemu donat terus piye? Donat yo opo ya duwe akeh gak ono. Lho iki dawa iki perkara. Sing wong marat iku gak disebutno dawa. Karena alhamdulillah wong ora ndek duit yo. Sing gak ndek duit ngene sing ketemu donat sing guyu dhek wareng. Wong sugih gak. Wong sugih sing gak tertata rahasiane kuwi, rahasia keilahian ini donat sok dipangan bertahan meneh yo apa yo ketemu donat meneh terus gawe apa aku duwe duit ngene iki gak berlaku saat itu kan. Iku nak ngaji kualitas nggih boten kuantitas. Kuantitas iki padha-padha nang alase. Iki sing dilakoni kualitas, hikmahe nang ndi? Sing itu hikmah itu orang yang nggak punya duit apa sing punya duit Pak?
makanya perhatikno pelan-pelan. Hikmah itu dilakukan terus-menerus, kemudian kita menunjukkan rasa syukur dan menemukan suatu rahasianya, maka disebut hidayah. Wah, hidayah masih setitik, oh wah nikmatnya luar biasa. Dan hidayah itu diberikan Allah selaku hadiah. Dan tidak semua orang dikasih hidayah. Hanya karena sepele loh kadang-kadang. Nah, intinya gue doan di Pak untuk hikmah dan hidayah. Berarti setiap pertanyaan itu harus ada jawaban. Jikalau jawabanmu meyakinkan Allah, maka itu hikmah dan hidayah kamu dapatkan. Jikalau dalam suatu perjalanan hidup itu ada pertanyaan dan jawaban itu tak mampu terjawab dari beberapa pertanyaan, maka kembalinya kita pun akan ada masalah. Sebab Allah ada dan tiada itu hanyalah batasan levelnya pada suatu pertanyaan.